Selamat pagi anak-anak Miss, kita bertemu lagi pada pertemuan ke-12 yaitu penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di minggu yang lalu kamu kan sudah belajar tentang mengukur sudut-sudut ya, siku-siku ya. Dimana di sana ada katanya mencari sin, cos, tan, kot, sek, kosek. Ada 6 perbandingan trigonometri di minggu yang lalu yang kamu pelajari. Dimana katanya mencari sinus itu apa? Sin demi depan per miring, kosami samping per miring, tan desa depan per samping itu ya. Sarap kemarin kamu sudah paham. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kita lihat dulu ini ya. Rangkuman nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi sudut-sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60, 90. Ya. Setelah nanti itu sudut berapa lagi? Ada sudut 120, 135, 150 ya. Tapi itu nanti. Yang disuruh kamu ini sekarang. Yuk. Sinus alfa ya. Kalau dia 0 derajat 0, 30 setengah, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 91. Kalau dia cos 1, kalau 0 derajatnya 1, 30-nya setengah akar 3, 45-nya setengah akar 2, 60 derajatnya setengah, 90 derajatnya 0. Ada yang cantik di sini ya. Lihat, sinus dia dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos dimulai dari 1, 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Berarti kebalikan ya. Kebalikan berarti 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Itu kalau sin. Kalau cos 1 setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Gitu ya. Nah, tangen juga sama. Kalau tangen 0, 0. Tangen 30 setengah akar 3, tangen 45, 1, tangen 60, akar 3, tangen 90 bacanya tak terhingga. Ya. Jadi kalau kotangen kebalikan dari tangen. Ini dia. Berarti kalau kotangen alfa tak terhingga. Untuk 0 derajat, untuk 30 derajat akar 3, untuk 45 derajat 1, untuk 60 derajat 1/3 akar 3, untuk 90 0. Gitu ya. Kalau sekan 0 derajat 1, 30 derajat 2/3 akar 3, 45 derajat akar 3, 60 derajat 2, 90 derajat tak terhingga. Sekan 0 derajat tak terhingga, 30 derajat 2, 45 derajat akar 2, 60 derajat 2/3 akar 3, 90 derajat 1. Baik, ayo. Ingat, nilai dari sinus ya, kebalikannya dan nilai dari kosinus. Nilai dari tangen, kebalikannya adalah nilai dari kotangin. Nilai dari sekan, kebalikannya adalah nilai dari kosekan. Yuk. Sama-sama. Coba dulu kamu tutup matamu, ya kamu tutup matamu. Kamu ingat dulu sinus. Ada berapa sudut di sana? Ada 5 ya. Berarti jempol kamu ibaratkan itu 0 derajat, telunjuk 30 derajat, jari tengah 45 derajat, jari manis 60 derajat, jari kelingking 90 derajat ya. Itu dulu kamu gunakan untuk menghitung ini dan mengingat itu. Ingat 0 derajat jempol, 30 derajat telunjuk, 45 derajat jari tengah, 60 derajat jari manis, 90 derajat jari kelingking. Ayo sama-sama kamu tutup mata kamu biar kita belajar tentang sin, cos, tan, kot, sek, kosek ini ya. Kita mulai dari 0 derajat. Nggak usah lagi kita bilang 0, 30, 45, 60, 90. Jangan. Berarti kalau kita mulai dari 0, ujung-ujungnya dimulai dari kita tunjuk jempol. Jempol kiri boleh ya. Jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Kita mulai dari sinus. Sinus
0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kosinus 0, 1, setengah akar 2, setengah akar, kita ulangi. Atau hanya Miss yang salah? Atau Miss saja yang nggak konsen? Anak-anak Miss sudah konsen belum? Nah, ayo. Pasti Miss belum konsen kan? Pasti kalian pun belum konsen. Jadi kita mulai lagi. Tangan kirimu ya, tangan kirimu. Ibaratkan jempol itu 0, telunjuk itu 30, tengah itu 45, manis itu 60, kelingking itu 90 derajat. Yuk, sin. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ya. Sekarang kita ke tangen. Tangen 0, setengah akar 3, 1, akar 3 tak terhingga. Kotangen tak terhingga akar 3, 1, setengah akar 3, 0. Sekan 1, 2 per 3 akar 3, akar 2, 2 tak terhingga. Kosekan tak terhingga 2, akar 2, 2 per 3 akar 3, 1. Gitu ya. Nah, kamu bisa harapkan ini bisa menghafal ya, Dek. Kamu hafal ini di rumah, ya. Kamu hafal ini di rumah. Usahakan dihafal. Karena nanti kalau ujian kan nggak pakai kalkulator. Dan ini kalau sudut-sudut istimewa nggak boleh pakai kalkulator. Kecuali misalnya sudut 60 derajat, sudut 70, 80, boleh pakai kalkulator. Tapi kalau sudut istimewa, Miss nggak menerima yang namanya jawaban kalkulator. Ya. Baik, kita lanjut. Sudut depresi dan sudut elevasi. Nah, sudut elevasi itu sudut yang dibentuk horizontal dari arah pandang mata pengamat ke arah atas. Ini dia, ada di sini ya. Ini dia sudut elevasi, ini pengamat di bawah ya. Dia mau memandang ke atas. Dia mau memandang ke atas, maka dikatakan dia sudut elevasi. Sudut depresi itu apa? Pengamat yang di atas mau mengamati yang di bawah, maka dikatakan dia sudut depresi. Jadi kalau elevasi, kita yang di bawah melihat gedung ke atas, itu sudut elevasi. Kalau yang sudut depresi, orang yang di gedung atas melihat ke bawah. Ya, kira-kira seperti itu dia dalam kehidupannya. Ada juga contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menghitung tinggi bangunan, tinggi pohon, bukit, benda. Gunung juga boleh. Dengan catatan, kamu harus tahu jarak kamu dengan benda yang mau kamu amati. Ya, kamu juga tahu sudut elevasi pengamatannya, maka kamu dapat menghitung tinggi dari bangunan yang kamu amati. Ini dia. Jadi jarakmu, ini kan kamu ini ya, gambar manusia ya. Kita mau mengukur tinggi dari si gedung ini, tingginya ini. Kita mau menghitung tingginya ini. Jadi kamu harus tahu jarak kamu kemari berapa. Jarakmu ke gedung itu berapa. Dan kamu harus tahu sudut apa? Sudut elevasinya ya, dari bawah ke atas kan kamu mau lihat ya. Jadi kamu harus tahu dulu sudut elevasinya berapa, baru jarak kamu dengan gedung berapa. Setelah itu bisalah kamu hitung berapa tinggi bangunannya. Gitu ya. Nah, untuk menghitung jarak suatu pulau ke pantai. Misalnya inilah pantainya ya. Ini pantainya. Jadi kau mau menghitung jaraknya. Ini ada 2 orang ini. Jaraknya ini manusia pertama dengan manusia kedua ada 50 meter. Yang ditanya jaraknya pantai ke pulau. Ini ya. Dengan catatan tadi sudutnya itu harus tahu ya. Ini cara memandangnya 30 derajat, cara pandangnya ini 40 derajat. Maka kalau sudah tahu nanti kita bisa menghitung jarak suatu pulau ke pantai. Gitu dia ya. Nah, dalam bidang astronomi nggak mungkin juga kan
Kita pergi ke luar angkasa, diukur pakai penggaris, kan nggak mungkin ya kan. Jadi pasti diukurnya menggunakan skala atau sudut-sudut. Ya. Sehingga diperolehlah dia begini. Ini matahari sun ya. Ini bumi. Jadi kalau untuk mencari sudutnya, menghitung gelombang laut, seperti inilah dia dibuat ya. Jadi semuanya itu sepertinya menggunakan rumus matematika dan dipadukan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau mau menghitung gelombang laut pasti ada gelombang, terus efek dari apa ya dia? Efek dari perputaran bumi kan menimbulkan gelombang. Jadi harus dipadukan dengan fisika gitu, ya kan? Itulah kita gunakan dia mencari sudut-sudut. Jadi jangan kamu bingung, Miss, untuk apa sih kita belajar trigonometri ini? Mau untuk apa katanya. Nah, itu ada salah satu. Kalau kamu mengukur tinggi suatu gedung, ya kan, tanpa harus menggunakan penggaris, udah. Tinggal kamu lihat aja gedungnya, tahu kamu jaraknya ke gedung itu. Tengok ke atas, kira-kira berapa sudut, baru pasti kamu tahu menghitung tingginya. Menghitung antara gelombang dengan laut, ketinggian gelombang laut, juga boleh. Ya. Ini yang terakhir ini, enak sekali. Dalam menghitung luas tanah. Trigonometri bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap, beban struktural, efek bayangan matahari dan sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Jadi nakku, arsitek itu ya yang membuat gambaran bangunan suatu rumah, perumahan gitu. Mereka itu ahli di bidang matematika ya nak. Ahli, tapi bukan berarti mereka mengukur semua sudut, tidak. Tidak, perhitungan yang jelas dengan menggunakan trigonometri, berapa kemiringannya, berapa tebal batu batanya, harus berapa tebal sengnya, berapa luas tanahnya. Menghitung luas tanah juga mereka gak harus terjun ke lapangan juga. Boleh ada kita tengok ya kalau orang ya diukur tanahnya dulu, dimeterin berapa meter. Tapi pada dasarnya kalau di arsitektur yang sudah handal ya kan, nggak mungkin juga dia datang ke lapangan. Boleh juga dia melihat di cara pandangnya seperti apa, cara mengukurnya seperti apa. Jadi nakku, jangan lagi ragu kamu kemana kita gunakan ilmu matematika itu, banyak sekali ya, banyak. Nah di sini ada rumah ya, gambar rumah. Ini masih setengah dibuat. Ini coba lihatnya. Ini mengukur sudutnya ini, mengukur berapa kemiringannya. Mau kemiringan seng itu berapa? Jadi kalau kamu tengok rumah dibikin miring sengnya, jangan tanya, kok miring ya? Jangan tanya. Kalau dia datar nanti, berarti kalau datang hujan airnya kemana? Jadi memang dibuat kemiringan. Kenapa kemiringan? Kalau datang hujan biar turun ke bawah, tidak mengendap di atas. Jadi orang-orang arsitek ini sangat pandai matematika ya, salut kita. Maka anakku silakan kamu belajar di rumah dengan baik. Tentukan tujuanmu, cita-citamu. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Miss harapkan kamu bisa mengerti apa sih kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Miss harapkan juga kamu bisa mengingat nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa. Ya. Miss harapkan juga kamu memahami betul apa sih yang dimau dalam trigonometri ini. Dan boleh nanti kamu praktekkan di rumah, berapa sih tinggi rumahmu? Berapa tinggi rumahmu? Keluar kau dari rumah, hitung jarakmu ke rumah. Tentukan sudut elevasimu. Ya, elevasi atau satu lagi, sudut apa tadi? Sudut elevasi atau sudut depresi? Sudut elevasi ya. Nah, silakan kau tentukan sudut elevasimu, jarakmu ke rumah, baru kau hitung tinggi rumahmu.
Menghitung tinggi rumahmu nggak pakai meteran kau kali ini ya, bisa kau hitung-hitung sendiri. Ya, oke. Demikian pembelajaran kita hari ini, anakku. Sampai bertemu minggu depan. Salam sehat. Miss harapkan kamu semuanya menjaga kesehatan. Oke, goodbye.